Gue opening ya kayak biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang teman-teman semua dan Bapak Warsidi apabila Bapak sedang menonton. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi kompensasi tunjangan dan pelengkap sebagai sebagai tugas dari manajemen kinerja dan kompensasi TM13. Boleh dilanjut? Sebelumnya izin kami memperkenalkan nama-nama kami terlebih dahulu. Nama saya Denny Maulana Subagio. Saya memiliki NIM 2210112175 dari S1 Akuntansi. Saya Beri Mardian Indro dengan NIM 055 dari S1 Akuntansi. Saya M. Raffi Alfikri dari S1 Akuntansi dengan NIM belakang 181. Saya George Adrian Median Manas dengan NIM belakang 215 dari S114. Saya Soma Farhan dengan di belakang 125 dari jurusan akuntansi juga. Saya Hans Nehemia Nathanael Purba dengan NIM belakang 115 dari S1 Akuntansi. Saya Rahma Yohana dari jurusan akuntansi dengan NIM akhir 221. Saya Atalia Hawa dengan NIM 229 dari jurusan S1 Akuntansi. Lanjut. Oke, pengantar umum. Apa itu kompensasi? Kompensasi adalah seluruh bentuk penghargaan yang diberikan organisasi kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusinya. Terdiri dari kompensasi finansial langsung, gaji atau bonus, kompensasi finansial tidak langsung, tunjangan, kompensasi non-finansial, lingkungan kerja, atau pengakuan. Nah, mengapa kompensasi itu penting? Kompensasi bukan hanya soal gaji, tapi mencakup keseluruhan strategi penghargaan. Perusahaan mampu menawarkan kompensasi menarik akan lebih unggul dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik karyawan-karyawannya. Kompensasi yang tepat mampu menciptakan motivasi intrinsik dan memperkuat budaya organisasi. Nah, peran strategis kompensasi adalah yang pertama menjaga pengikat hubungan antara karyawan. Gunakan untuk menciptakan keadilan internal dan eksternal, berkontribusi dalam pencapaian tujuan bisnis dan organisasi. Lanjut, kompensasi tunjangan. Definisi. Apa itu kompensasi tunjangan? Kompensasi tidak langsung, indirect compensation, diberikan bukan karena kinerja, tetapi karena status sebagai karyawan. Bentuk perhatian sosial organisasi terhadap pegawai bisa bersifat finansial, tunjangan uang makan, atau non-finansial asuransi. Karakteristik kompensasi tunjangan tidak ditentukan oleh produktivitas atau output karyawan. Bersifat standar, diberikan kepada seluruh karyawan dengan status tetap atau sesuai kebijakan. Contohnya, semua karyawan tetap dapat tunjangan kesehatan tanpa memandang performa mereka di perusahaan tersebut. Nah, fungsinya itu ada dua, sosial dan motivasi. Tunjangan menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap kesejahteraan karyawan, sehingga dapat meningkatkan loyalitas dan engagement. Meskipun tidak langsung meningkatkan produktivitas, dampaknya dalam jangka panjang sangat kuat terhadap retensi karyawan terhadap perusahaan. Contoh nyatanya di sini itu ada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, tunjangan hari raya sebagai bentuk kompensasi tahunan yang diwajibkan, cuti melahirkan dan cuti ayah sesuai UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 dan UU Cipta Kerja. Boleh dilanjut? Ya. Selanjutnya adalah tujuan tunjangan. Di sini ada 6 tujuan dari pemberian tunjangan. Yang pertama adalah meningkatkan moral dan motivasi kerja. Tunjangan diberikan untuk meningkatkan semangat dan antusiasme karyawan dalam bekerja. Yang kedua adalah meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Jadi tunjangan itu dapat membantu menciptakan rasa puas terhadap pekerjaan sehingga mendorong loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Yang ketiga, mengurangi turnover dan absensi. Dengan tunjangan yang memadai, karyawan cenderung dapat bertahan lebih lama dan akan jarang absen. Yang keempat adalah meningkatkan citra perusahaan.
Pemberian tunjangan mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap karyawan dan membangun citra positif di mata publik. Yang kelima, menjaga hubungan industrial yang stabil. Tunjangan menjadi alat untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan bebas dari konflik. Dan terakhir, mencegah intervensi serikat pekerja. Tunjangan yang sesuai kebutuhan karyawan dapat mengurangi potensi tuntutan atau campur tangan serikat pekerja. Jadi tunjangan itu bukan sekedar bonus, tapi juga strategi untuk mempertahankan SDM unggul yang dapat mendukung stabilitas dari organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis tunjangan. Sejalan dengan peraturan Departemen Tenaga Kerja bahwa sekalipun perusahaan itu memiliki kebijakan yang berbeda, tapi tetap harus sejalan dengan peraturan yang ada. Nah, menurut undang-undang itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan dari kementeriannya nomor 7 tahun 1990 ada dua jenis tunjangan karyawan. Yang pertama ada tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap itu tunjangan yang diberikan secara rutin atau berkala sama perusahaan kepada karyawan. Karyawan tetap itu akan menerima tunjangan dalam nominal yang sama tanpa ada pengaruh faktor lain seperti kehadiran. Di sini ada contohnya tunjangan jabatan, tunjangan makan dan transport. Lalu selanjutnya tunjangan tidak tetap yang diberikan tidak berkala frekuensinya atau tidak rutin. Pemberiannya pun tidak bersama dengan pemberian gaji pokok. Contohnya ada uang lembur dan bonus target. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada kompensasi pelengkap atau ya, biasa disebut dengan the benefits. Nah, ini adalah kompensasi tidak langsung. Ini berupa program pelayanan karyawan berikan di luar gaji pokok seperti asuransi, tunjangan, dan cuti berbayar. Nah, fungsinya ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan loyalitas karyawannya. Perlu diperhatikan, ada 3 poin mengandung kompensasi pelengkap ini. Yang pertama ada kompensasi tidak langsung ini berfungsi untuk mempertahankan karir jangka panjangnya. Yang di kompensasi pelengkap ini tanpa gaji ataupun bonus langsung, tetapi dalam bentuk manfaat tambahan untuk mendorong loyalitas karyawannya. Tujuannya ini untuk membuat karyawan merasa dihargai dan nyaman. Jadi mereka bertahan lama di perusahaan. Nah, yang kedua itu ada tidak terkait langsung dengan kinerjanya. Nah, kompensasi ini juga tidak bergantung sama seberapa bagus atau buruk performa karyawannya. Jadi semua karyawan yang memenuhi syaratnya pun bisa mendapatkan tanpa melihat prestasinya mereka. Nah, yang terakhir ada ini merupakan benefit tambahan kesejahteraan kerjanya. Ini merujuk pada bentuk konkret kompensasi pelengkap seperti asuransi kesehatannya, tunjangan transportasi, fasilitas kantor, dan program kesejahteraan seperti konseling psikologis atau pelatihan kesehatan mental. Ya, selanjutnya kita akan bahas tujuan dan manfaat kompensasi pelengkap bagi perusahaan. Yang itu menarik dan kompensasi pelengkap, tunjangan kesehatan, program kesejahteraan, dan fasilitas tambahan membantu perusahaan menarik kandidat terbaik dan mempertahankan karyawan berkompeten. Dengan adanya benefit ini, karyawan merasa lebih dihargai dan kecil kemungkinan mereka untuk mencari peluang di tempat lain. Yang kedua, meningkatkan motivasi berujung pada peningkatan produktivitas dan motivasi kerja. Yang ketiga, membangun reputasi positif perusahaan. Perusahaan yang memiliki kompensasi pelengkap seringkali dipandang sebagai tempat kerja yang baik dan peduli terhadap kesejahteraan karyawan. Ini bukan hanya meningkatkan citra perusahaan di mata calon karyawan, tetapi juga di industri dan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan loyalitas dan kepuasan kerja. Ketika karyawan merasa diperhatikan melalui kompensasi seperti bantuan pendidikan, asuransi, atau cuti tambahan, mereka lebih cenderung memiliki hubungan jangka panjang dengan perusahaan. Kepuasan
Lalu yang ketiga ada program pelayanan karyawan, yaitu layanan tambahan untuk mendukung kesehatan kesejahteraan seperti konseling, pelatihan, bantuan hukum, daycare, ataupun fasilitas rekreasi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada legal compensation, yaitu kompensasi yang diberikan karena diwajibkan oleh hukum atau peraturan pemerintah seperti upah minimum, tunjangan keluarga, ataupun BPJS. Oke, kita masuk untuk perbedaan dari kompensasi dan tunjangan. Dari pengertian yang pertama, seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman sebelumnya, bahwa kompensasi tunjangan itu adalah bentuk penghargaan yang tidak langsung diberikan kepada karyawan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti tunjangan kesehatan, cuti, ataupun pensiun. Sedangkan kompensasi pelengkap atau fringe benefit lebih menekan pada fasilitas dan program layanan yang bertujuan untuk menciptakan kenyamanan kerja jangka panjang. Contohnya seperti penyediaan tempat penitipan anak, program rekreasi, hingga pinjaman berbunga rendah. Dan untuk fokus pemberian, tunjangan biasanya diberikan untuk meningkatkan loyalitas dan motivasi sehari-hari. Sedangkan kompensasi sedangkan kompensasi pelengkap itu fokus pada loyalitas dan hubungan industrial jangka panjang, serta mengurangi potensi konflik seperti campur tangan serikat pekerja. Oke, untuk kesimpulan dari presentasi materi kali ini, kompensasi tunjangan dan pelengkap merupakan strategi kunci dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM yang tidak hanya berfokus pada imbalan finansial, tapi juga fokus pada kesejahteraan secara keseluruhan pada karyawan. Pemberian tunjangan ini mampu meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan kepuasan kerja karena karyawan merasa dihargai dan dipenuhi kebutuhannya dengan adanya manajemen sumber daya manusia ini dan kompensasi pelengkap tadi. Dalam konteks organisasi modern, pemberian gaji saja tidak lagi cukup. Diperlukan juga pendekatan yang menyeluruh untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan karyawan dan keberlanjutan organisasi. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom komentar. Terima kasih.